Halo, Assalamualaikum anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar keberagaman agama di Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam suku serta kepercayaan. Agama di Indonesia sendiri diakui ada 6 jumlahnya dan memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan agama di Indonesia berupa kitab suci dan hari besar atau upacara keagamaan yang dilakukan. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Ini adalah peta penyebaran agama di Indonesia. Kamu bisa melihat agama apa yang paling banyak dianut di Indonesia? Nah, yaitu Islam. Kamu bisa melihat pada peta yang berwarna hijau ya. Berarti mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Walaupun begitu, agama lain juga tetap diakui dan mendapatkan kebebasan dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia 2010, 87,18% dari 230.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. Indonesia merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. 6,96% Kristen Protestan, 2,9% Kristen Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab. Sekarang, coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan tempat ibadah beberapa agama di Indonesia. Ternyata bentuknya sangat unik-unik sekali ya. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikan dipengaruhi oleh fungsi dan budaya. Sekarang kita akan membahas agama Islam. Mayoritas agama di Indonesia beragama Islam. Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam berjumlah 87,2% atau lebih dari 207 juta orang. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Pasti kalian tidak asing dengan masjid ya, karena di sekitar kita terdapat banyak sekali masjid dengan bangunan yang mempunyai ciri khas tersendiri. Hari raya umat Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya kita akan membahas Kristen Protestan. Protestan muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517. Di Indonesia sendiri, pemeluk agama Protestan ada sebanyak 6,9% dengan kitab suci bernama Alkitab atau Injil. Umat Kristen Protestan beribadah di gereja. Kamu juga pasti tidak asing dengan bangunan gereja ini ya, karena di Indonesia juga banyak sekali dengan kekhasan dan keunikan tersendiri yang semuanya sangat indah. Umat Kristen Protestan merayakan hari raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selanjutnya, Katolik. Katolik merupakan salah satu agama di Indonesia yang didenominasi dalam agama Kristen. Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku.
sehingga orang Maluku pun menjadi orang beragama Katolik pertama di Indonesia. Gereja juga merupakan tempat ibadah umat Katolik. Umat Katolik juga merayakan hari besar Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selanjutnya, Hindu. Saat ini, Hindu memiliki jumlah pemeluk 1,7%, dengan Pulau Bali sebagai pemeluk penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Kamu pasti tidak asing dengan bangunan ini ya. Nah, ini merupakan bangunan pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu. Bangunan ini banyak sekali terdapat di Bali ya, karena mayoritas penduduk Bali adalah umat Hindu. Untuk hari raya umat Hindu yaitu Nyepi, Kuningan, dan Galunggung, penganut agama Hindu memiliki kitab suci yang bernama Weda. Selanjutnya, Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta Indonesia. Saat ini jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7%. Penganut agama Buddha selalu bersembahyang di vihara saat perayaan upacara keagamaan. Waisak merupakan hari besar umat Buddha. Selanjutnya yaitu Konghucu. Urutan agama di Indonesia yang terakhir adalah Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini agama Konghucu di Indonesia berjumlah 0,05% dengan kitab suci bernama Shishu Wujing. Kelenteng merupakan tempat ibadah umat Konghucu. Umat Konghucu juga merayakan hari besar Imlek setiap tahunnya. Nah, kamu bisa melihat ternyata di Indonesia banyak sekali terdapat keberagaman dalam beribadah, termasuk keberagaman tempat ibadahnya. Semuanya memiliki keunikan dan kekhasan serta keindahan masing-masing ya. Kita tidak boleh merendahkan satu sama lain dan meninggikan satu sama lain. Walaupun berbeda-beda dalam beribadah atau beragama di Indonesia, tetapi kita tetap rukun dan tetap bersatu karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetap satu jua. Mengapa harus mempermasalahkan perbedaan jika kita bisa bersatu? Benar apa tidak, anak-anak? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.